المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قولك منه ولا نامي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ إبراهيم بن إسماعيل الزرنوزي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤري درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافعا لكل سار حاصلا لكل مقصود مانعا لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah sekalian, sebelum kita kajian kita kirimkan surat Al-Fatihah buat almarhumah orang tua dari jemaah kita Bapak Anas yang berahmatullah, yaitu Ibu Solihah binti Suminta yang beralamat dengan Satu Pondoknya. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah ampuni segala dosanya, Allah tempatkan tempat yang baik di sisinya, Allah yang jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'lim halaman 77. Kitab yang kuning halaman 34. Faslun fit tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tawakkuli. Tsumma la budda li talibil ilmi min at-tawakkali fi talabil ilmi wa la yamtahanna bi amri rizqi wa la yastahila qalbuhu bidzalika. Rawahu Abu Hanifah rahmatullahi
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fid dinillah kafahu Allahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sadaqallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khairin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun fi tawakkal, yakni faslun fi hadza bayanil tawakkal, fasal yang menjelaskan tentang tawakal bagi orang yang menuntut ilmu. Ya, dikhususkan ketawakalan itu, jadi orang yang menuntut ilmu itu harus benar-benar ada sifat di dalam sifat tawakal, yang berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa labudda li talibil ilmi. Kemudian kata pengarang, kata Syekh Ismail bin Ibrahim Az-Zarnuzi, la budda li talibil ilmi, tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu itu. Ya. Min tawakkali, yaitu daripada bertawakal kepada Allah. Tidak boleh tidak. Harus bagi orang yang menuntut ilmu itu harus ada sifat tawakal. Wala yahtamma li amri rizki, dan tidak boleh bagi orang yang menuntut ilmu itu yahtamma, merasa bingung dia, li amri rizki, di dalam urusan rizki. Jadi jangan bingung sama urusan apa? Rizki. Kan ada juga orang ngaji mengaji bingung mau jalan terus ya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Nah, bagi orang yang menuntut ilmu itu jangan ditanamkan itu sifat kebingungan, keresahan ketika dia menuntut ilmu dengan urusan-urusan rezeki. Apalagi wala yastaghila qalbuhu bidzalika. Apalagi sampai menyibukkan dirinya dia ya dengan hal yang seperti itu. Saking bingungnya sampai kagak pernah ngaji, gak pernah ibadah. Jangan, habis kita kalau mau ngaji bisnis lo meleset. Kita kalau mau ngaji urusan gua nggak selesai. Kita kalau mau ngaji dagangan gua akhirnya ngaji. Kalau ada orang merasa dia tidak mau mengaji lantaran karena takut dengan urusan yang kayak begitu tuh, nanti Allah akan jadikan dia menjadi orang yang selalu susah dengan urusan itu. Nanti ketemu ada hadis, man taraka talabal ilmi khaufan minal fakhri zadahu Allahul faqr. Masya Allah. Kata Nabi alaihi wasallam dalam satu hadis, man taraka talabal ilmi, barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu, barang siapa yang meninggalin menuntut ilmu, khaufan minal faqri, karena ada rasa takut daripada miskin. Gara-gara gua ngaji ntar jadi susah gua, dagangan gua, kerjaan gua, paham betul? Itu namanya dia merasa takut gara-gara daripada gua ngaji ntar jadi semua di urusan jadi berantakan, kerjaan gua kagak ada yang beres, semua segala macam gara-gara ngaji. Nah, apa kata Nabi? Zadahullahu faqra, maka Allah akan tambahkan kepada dia itu
kebaikan selamanya. Jadi nggak boleh kita menanamkan rasa takut itu. Jangan. Allah jamin orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang menuntut ilmu nanti makanya harus ada tangga, makanya mesti ada tawakal, ya, mesti ada tawakal. Sampai-sampai seperti itu dikatakan, nggak boleh tuh. Summa la budda, tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu itu minat tawakkali fi talabil ilmi, daripada bertawakal dia di dalam menuntut ilmu. Wala yahtamma li amri rizki, dan tidak boleh dia merasa bingung, merasa resah untuk urusan rezeki. Wala yastaghila qalbuhu bizalika, dan tidak boleh dia menyibukkan dirinya untuk hal yang seperti itu. Untuk urusan-urusan dunianya, jadi rezekinya gitu, banting tulang ini, wah masya Allah, sampai dia boro-boro jangankan ngaji kali, jangan-jangan sembahyang juga kagak kali. Ya, pagi, siang, sore, malam, itu aja yang dikerjakan. Sibuk dia dengan kayak begitu, tambah jauh. Nah kalau udah kayak begitu, zadahullahu faqra, Allah akan tambahkan terus. Zadahu maknanya itu dia akan ditambahkan oleh Allah kefakirannya. Selalu apa? Kurang. Susah. Jadi jangan kita, karena nuntut ilmu ini hukumnya apa? Nuntut ilmu ini hukumnya apa? Wajib. Jangan sampai kita kewajiban itu kita tinggalkan dengan niatan karena kita takut kemiskinan tadi, ya. Andai kata kita tidak mengaji karena ada uzur syar'i, ada alasan yang memang apa namanya diperbolehkan dalam agama, ya, diperbolehkan, sakit misalnya, boleh nggak ngaji. Lu banyak datang ngaji, apa lu sakit lu? Apaan? Ampok. Ya, timbang ampok lu nggak ngaji, habis gimana? Capek banget gua, habis bergoyang. Bergoyang diomelin. Astagfirullahaladzim. Kita datang ke soal ziarah, kita ngaji, betul nggak? Iya, kita maulid. Manzaro aliman faka'anna manzaroni, kata Nabi. Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, baik dia sudah meninggal dunia ataupun dia masih hidup, faka'anna manzaroni, maka seakan-akan dia telah menziarah aku, kata Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi makanya jangan dilenturkan dunia kecuali kita ingin berziarah pada guru-guru kita, kepada ini kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Apalagi kita kumpul di sana, man safaha aliman faka'anna ma safahani. Barang siapa yang bersalaman kepada orang-orang alim, faka'anna ma safahani, maka seakan dia bersalaman dengan aku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman faka'anna ma jalasani. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, seakan dia telah duduk bersama aku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasani fi dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Barang siapa yang duduk bersama aku di dunia, nanti dia akan duduk bersama aku di hari kiamat. Insya Allah. Ngeluh kita, pulang puyeng gua, panas banget, mampus banget, mampus lagi gua kan. La haula wala quwwata illa billah. Ya Rabbana, astagfirullah. Tapi saya tanya dari mana? Dari Pondok Pinang bukan? Bukan katanya. Kalau Pondok Pinang keren. Insya, ya Allah ya Rabb, jangan gitu. Ya jangan di nanti ini mau pandangnya aja ibadah gitu. Banyak kiai nggak kan? Banyak ulama nggak? Masya Allah, an-nadharu bi arba'ati asya ibadah. Ada 4 perkara yang apabila kita lihat dia, kita pandang dia jadi ibadah. Pandangnya aja ibadah. Ada 4 kata Nabi, an-nadharu fi baitillah, yaitu memandang kepada Baitullah, memandang kepada Ka'bah, ibadah. Wan nadharu fil mushaf ay fi kitabillah. Yang kedua memandang kepada kitabullah, memandang kepada Al-Qur'an adalah ibadah. Yang ketiga itu wan nadharu fi wajhil alim, memandang kepada wajah orang alim, ibadah. Mandang kepada orang alim itu ibadahnya. Masya Allah, banyak banget keuntungannya. Ya, makanya ini ya kita silaturahmi, ya, sama kawan, sama teman, ketemu akhirnya di sana, Masya Allah, luar biasa. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizkihi,
wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa, kata Nabi, yang menginginkan dia diluaskan rezekinya oleh Allah, wa yunsa'alahu fi atharihi, barang siapa yang ingin sekali dilapangkan rezekinya, diberkahkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahmi, ya. Insya Allah ada ruginya kita, insya Allah, asal tadi ikhlas, jangan diapain, jangan gedung-gedung, jangan dikeluhin, jangan kita, jadi emang panas, ya. Terus ngomong langsung ya, harus banget, masya Allah, bukan kita doang, ustadznya begitu juga. Astagfirullah, tawakal kita kurang, ya, tawakal kita kurang, gitu-gitu itu kurang kita. Astagfirullah, nggak boleh kita yang selain wala yastakhila fihi qalbuhu bizalika, dan janganlah engkau sibukkan diri kamu hanya untuk memikirkan tentang hal yang seperti itu. Ragu, kita takut, nggak ada gua ngaji dah, ambil dagangan gua nggak ada yang jagain, ini dan macam-macam. Jangan kita. Kalau ada orang yang seperti itu, tadi itu hadisnya, man taraka talabal ilmi khaufan minal faqri. Barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu, barang siapa yang ninggalin ngaji, paham nih? Khaufan, karena ada rasa apa? Takut, khawatir, minal faqri, daripada kefakiran. Kagak ngaji lantaran karena takut miskin, takut susah, maka kata Nabi, zadahullahu faqra, niscaya orang itu akan selalu ditambahkan kefakirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Rawa Abu Hanifah rahmatullah alaih, dia telah meriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, an Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapatkan ini riwayat hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi, ya, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang kata Nabi, man tafaqqaha fi dinillah kafahu Allahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Masya Allah, boleh digaris bawahi nih, kalau perlu dijadiin status, apa kata Nabi, man tafaqqaha fi dinillah, barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, barang siapa yang mendalami, mempelajari ilmu-ilmu agama, kafahullahu hammahu, niscaya Allah akan cukupkan kebutuhan dia, wa razaqahu, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang dia tidak akan sangka-sangka, dia tidak duga-duga. Itu, ya. Dengan dia menuntut ilmu, maka Allah akan berikan itu selama dia ada keyakinan, tanamkan ketawakalan kepada dia. Bukan berarti dia enggak, yang dagang jadi berhenti dagangnya, untuk enggak, tetap dagang dagang. Tapi di waktu-waktu pengajian, di waktu-waktu memang ada yang kita bisa seminggu sekali, sisihin tuh waktu, jangan habis 24 jam hanya untuk itu saja. Tidak ada sama sekali habis kita 24 jam, 1 minggu, 7 hari habis hanya untuk urusan-urusan mencari rezeki aja, mencari ini. Jangan, sisihin waktu kita buat sedikit nih, ini majlis yang paling berkah nih. Di sini Allah tambahkan rezeki kita, di sini Allah tambahkan umur kita, di sini Allah luaskan segala-galanya buat kita keberkahan. Insya Allah, maka Allah akan berikan itu keberkahan. Masya Allah. Ya, insya. Jadi kata Nabi, man tafaqqaha fi dinillah, barang siapa yang mempelajari daripada agama Allah, barang siapa yang mendalami daripada ajaran-ajaran Allah, berarti artinya barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, kafahullahu hammahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kafahullah, Allah akan cukupi dia. Allah akan cukupi dia kebutuhannya, hammahu, kebutuhannya dia, Allah akan cukupi dia. Ya. Dan juga Allah akan berikan dia rezeki daripada min haitsu
la yahtasib, daripada apa yang ini. Semua rezeki itu datangnya dari Allah. Ya, datangnya dari Allah. Fa inna man sukhila qalbuhu birizqi minal quti wal kiswa falamma yatafarraqu li tahsili makarimil akhlaq wa ma'alimil umur. Masya Allah. Dan dikatakan fa inna, maka sesungguhnya man sukhila qalbuhu, barang siapa yang disibukkan hatinya birizqi, daripada rizki. Barang siapa yang disibuki hatinya, yang diliputi hatinya itu dengan urusan-urusan rezeki, minal quti wal kiswa, ya, di dalam mencari makanan dan juga pakaian, kan gitu doang. Kita banting tulang peras keringat pagi siang sore semuanya segala macam, yang kita cari emang apa? Urusannya urusan apa? Hah? Makanan yang kita cari itu kayak makanan, pakaian, emang buat begitu doang, ya. Nah, katanya fa inna man sukhila qalbuhu birizqi minal quti wal kiswa, maka sesungguhnya barang siapa yang disibukkan hatinya dia dengan urusan-urusan rezekinya untuk mencari makan dan juga mencari pakaian, sandang, pangan, apa? Falamma yatafarra'u li tahsili makarimil akhlaq, maka akan sangat kecil sekali dia akan mendapatkan dan meraih daripada litahsili makarimil akhlak. Dia akan kemungkinan sempit, kemungkinan kecil sekali dia bisa mendapatkan daripada apa namanya akhlakul karimah. Enggak mungkin bisa, karena akhlakul karimah itu akan ada dan kita dapatkan ilmunya itu adanya di mana? Pengajian, ya. Tapi kalau dia sibuk sampai dia nggak ngaji, sampai dia ini, bagaimana dia bisa tahu tentang akhlakul karimah? Bagaimana cara dagang yang baik, bagaimana cara dia bekerja yang baik, bagaimana dia cara berusaha yang baik. Semuanya itu adanya di majlis ilmu. Nah, orang yang seperti itu dia tidak akan mengetahui daripada bagaimana berakhlakul karimah wa ma'alimil umur, dan juga dia tidak akan tahu tentang segala ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan dia. Masya Allah, hilang semuanya kalau dia nggak mau ngaji. Ya, kita disuruh untuk ilmu, untuk kita pelajari dulu bagaimana ilmu itu baik, ilmu tauhidnya, supaya kita tambah lagi bisa membesarkan Allah, meyakinkan Allah dalam diri kita, supaya tanam tauhid ini dalam diri kita. Berapa banyak orang yang ngaku dia kenal Allah, yakin Allah sebagai Tuhannya, tapi ternyata dia tinggalkan kewajiban dia kepada Allah, sehingga akhirnya keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah hanya sebatas bil lisan, hanya dengan lisannya aja. Kalau ditanya beriman, nggak beriman, ya. Kadang-kadang ketika dia mendapatkan ujian cobaan, nggak kuat keimanannya, ya dia cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Jangan kita, kenapa? Karena nggak pernah terisi hati kita dengan ilmu agama. Orang yang bisa mendapatkan selalu sibuk dia dengan urusan itu, maka kecil kemungkinan dia tidak akan bisa daripada mendapatkan makarimil akhlak, ya, daripada kemuliaan, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama, dia tinggalin itu semua. Wa ma'alimil umur, dan juga bukan akhlak aja yang dia tidak tahu, bahkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau nggak pernah ngaji, tahu nggak ilmu tentang sholat? Tahu nggak? Ilmu tentang puasa, ilmu tentang ibadah, nggak tahu. Kaifa ibadah? Bagaimana kalau begitu? Kalau dia nggak tahu ilmunya, dengan cara apa dia bisa ibadah? Ya, kalau dia nggak tahu bagaimana cara beribadah, itu Masya Allah. Sementara fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang kita kerjakan bila tidak dilandasi dengan ilmu, maka amal itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Nah, jadi itu kira dikatakan lagi dalam satu perkataan ulama, da'il makarimah la tarhal li bughyatiha wa qul fa innaka anta ta'imul kasih. Da'il makarim, tinggalkanlah itu apa makarim, kemudian kemewahan dunia. La tarhal li bughyatiha, engkau jangan pergi untuk mencarinya. Habis waktu kamu hanya untuk mencari kemuliaan, hanya untuk mencari kemewahan dunia. Wa'un fa innaka anta ta'imul kasih,
maka oleh karena itu duduklah engkau. Katanya fa innaka anta ta'imul kasi, sebab engkau ada yang memberikan makan dan pakaian. Artinya ada yang memberikan rezeki. Duduklah yang berusaha. Bukan tak boleh berusaha, silakan berusaha. Harus wajib itu berusaha. Semua sisihin waktu kita buat mengaji, buat menuntut ilmu, ya buat berzikir, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang membuka keberkahan buat kita insya Allah. Ya masyaallah. Qala rajulun liman sulil Hallaj, ya, dan ada seseorang, katanya berkata seseorang itu kepada Syekh Mansur Al-Hallaj, ausini, tolonglah nasihatin aku wahai Tuan Syekh, katanya. Faqala, maka berkata ini Syekh Al-Mansur Al-Hallaj, hiya nafsuka illam tastarkhidha saghalatka. Katanya, kata Syekh Mansur wasiatinya, perbaikilah oleh kamu itu nafsu kamu dan pergunakanlah yang lam tastarkhidha saghalatka, dan perbaikilah daripada, pergunakanlah untuk memperbaiki daripada akhlak. Kenapa demikian? Ya, bi'amalil khairi hatta la tastarkhidha nafsuhu bihawaha. Ya, disuruh kita ini perbaiki daripada nafsumu dan pergunakanlah untuk memperbaiki moral kita. Sebab nafsu itu akan mengikuti daripada kehendak daripada moral kita, akhlak kita. Ya. Wala yahtamal aqilu li amri dunya li'anna al-hamma wal hazana la yaruddu ma musibatan wala yanfa'u bal yadurul qalba wal aqla wal badana wa yuhillu bi a'malil khair wa yahtamma bi amril akhirati fa annahu yanfa'. Kemudian dikatakan oleh pengarang wala yahtamal aqilu li amri dunya, dan janganlah ya memikirkan daripada akal kamu itu untuk urusan-urusan dunia. Jadi orang yang berakal dia tidak akan gundah gulana. Wala yahtamal aqilu, jangan engkau gundah gulanakan itu akalnya hanya untuk urusan-urusan dunia. Li'annal hamma wal hazana, karena sesungguhnya kegundahan dan juga kesedihan itu la yaruddu musibatan, tidak akan dapat menghindarkan musibah. Apakah dengan kita tidak kegelisahan itu, kesibukan kita itu akan menghilangkan daripada musibah? Tidak, katanya. Wala yanfa'u, dan juga tidak akan bisa memberikan kemanfaatan. Bal yadurul qalba, bahkan itu akan memudaratkan hati kamu. Wal alka wal badan, bahkan juga akan menjadi mudarat buat hatimu, buat akalmu, dan juga buat jiwa. Dengan sibuknya kita banting tulang peras keringat untuk itu, sementara kita tidak pernah isi kita dengan urusan-urusan agama, maka itu akan menjadi mudarat buat kamu. Apanya? Qalba, hati kamu, ya, akan jadi semakin jauh hati kita karena tidak pernah disirami dengan ayat-ayat Al-Quran. Hati ini tidak pernah disirami dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, tidak pernah dinasehati dengan nasihat-nasihat ulama. Ya Allah, wal aqla, dan akal kita juga demikian. Hati udah kita kosong sama agama, ya, akal kita pun juga demikian. Wal badan, juga badan kita. Wa yuhillu bil a'malil khair, ya, dan bahkan katanya akal kita, badan kita, semuanya itu akan menjadikan jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menodai daripada amal-amal yang baik daripada kita kalau kita enggak ngaji. Wa yahtamma li amril akhirati fa annahu yanfa'u, maka oleh karena itu katanya yang perlu mendapat perhatian adalah untuk urusan-urusan akhirat, fa annahu yanfa'u, karena sesungguhnya urusan itu akan bisa memberikan manfaat buat kamu. Ya, yang kita, tugas kita adalah dekatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam kegiatan ibadah kepada Allah. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha illa hammal ma'isa. Masyaallah. Fal muradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'mal
a'malil khair wa la yuzhiru qalba sukran yukhillu bi ihdaril qalbi fi shalah fa inna zalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirah. Nah, dikatakan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis inna minaz zunubi zunuban. Kata Nabi, sesungguhnya daripada dosa-dosa yang besar itu zunuban, ada satu dosa yang besar. Di antara dosa-dosa yang besar ada satu dosa yang besar. La yukaffiruha illal hammal ma'isah, yang tidak bisa dihilangkan itu dosa, ya, illa hammal ma'isah, kecuali adalah daripada bersungguh-sungguh dia di dalam mencari kehidupan, arti dalam usaha. Kalau dalam medis yang lain riwayat wa fi ba'di riwayat, dalam satu riwayat yang lain ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana di sana dikatakan inna minaz zunubi zunuban, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang besar ada dosa yang sangat besar, la yukaffiruha bis-shalah wa siyam wal haji, ya, di mana dosa besar itu tidak bisa dihilangkan dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan haji, tidak bisa dihapus dengan puasa. Berarti kalau begitu dosanya besar kan? Iya, dosanya itu walakinna yukaffiruha, akan tetapi dosa itu hanya bisa dihilangkan adalah dengan hamul ma'isah, dengan semangat dia bekerja dan berusaha. Nah, sekarang yang dimaksud kan ada satu dosa nih, yang dosa itu sangat apa? Besar, nggak bisa dihapus sama sholat, nggak bisa dihapus dengan ini karena saking apanya? Besarnya. Nah, kecuali dihapus dengan jerih payahnya dia di dalam mencari maisha, kehidupan, rezeki, ya, kerjanya dia, dagangnya dia, usahanya dia. Nah, itu bisa, ya, menghapuskan dosanya itu. Tapi yang dimaksud kerjanya itu yang bagaimana? Fal muradu minhu, maka adapun yang dimaksud daripada hal yang seperti itu, ya, dia berbicara daripada mencari rezeki seperti itu, adalah qadru hammin la yukhillu bi amalil khair, yaitu adalah yang amalan keinginan usaha itu yang tidak merusak amal kebaikan, ya, dagangannya dia tidak merusak daripada amal-amal akhirat, ya, dagang mata dagang tetap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dijalanin sama dia, dagang mah dagang, kerja mah kerja, usaha mah usaha, alhamdulillah, biar kata seminggu sekali masih bisa hadir di majlis, paham maksudnya? Nah, itu amalan-amalan yang seperti itu. Maka katanya janganlah kamu sibukkan, katanya, ya, wala yuzhirul qalba sukhran yukhillu bi ihdaril qalbi fi shalah, maka jangan sampai yang memasukkan daripada segala macam angan-angan ataupun daripada pikiran-pikiran kamu sukhran yukhillu fi ihdaril qalbi fi shalah, yang dimana pikiran itu merusak dan daripada kehadiran hati di dalam sholat. Itu, ya, bayar masuk bayar, pikirin itu pekerjaan, pikirin itu, jangan sampai hal yang seperti itu ada, katanya. Masya Allah. Dan ini urusannya nggak gampang, yang mesti dilatih, ya, mesti dilatih untuk bisa. Dengan cara apa latihnya kita? Yaitu jalanin tetap. Yang kedua, bersihin hati kita dengan berzikir kepada Allah. Semakin banyak berzikir, insya Allah akan semakin bisa menjadi tidak terlalu sibuk kita dengan urusan-urusan dunia. Ya, Masya Allah. Fa inna zalikal qadra minal hamil wal qasdi min a'malil akhirah. Karena batas-batas keprihatinan, katanya, dan juga daripada tujuan itu semua justru adalah dengan menjadi amal-amal akhirat, ya, dengan ngajinya kita dan lain sebagainya. Insya Allah itu yang akan meredam daripada hawa nafsu kita. Insya wala buddha li talibil ilmi min taqbilil alaiki yang ila akhir wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah demikian kajian kita malam